tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada yang suruh duduk saudara, tetap bangkit berdiri. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara sebelum duduk boleh salam kiri kanan saudara. Jangan salam dulu sebelum ngomong apa saudara. Jangan terlalu lebih cepat mendahului firman Tuhan. Saudara sebelum salam, pegang tangannya, tatap matanya. Katakan ada berkat Natal bulan ini. Siap? Belum. Siap? Gak kedengeran, siap? Lantai atas siap? Yang di kiri siap? Yang di semua siap? Yang di rumah siap? Siap digoyang? 3, 2, iya. Bilang ada berkat Tuhan, makin banyak yang disalam, makin banyak berkatnya. Ayo. Ada berkat Tuhan bulan Desember ini. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya membacakan kesaksian dari seorang jemaat Tuhan yang bernama Bapak Charlie dan Ibu Sheila. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan Yesus, karena tema yang Tuhan kasih di tahun ini Bapak Ibu, The Year of Many Open Doors. Saya bacakan kesaksiannya. Salam Bapak Pendeta Gideon dan Ibu Amanda. Selamat malam ketika dia menulisnya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sheila dari Manado. Sejak tahun 2019 saya selalu mengikuti khotbah Bapak melalui YouTube dan setiap renungan singkat melalui kerinduanku serta tulisan-tulisan. Semuanya menjadi penguat besar bagi saya dan keluarga. Yang ingin saya saksikan pada 2014 sampai dengan 2019 saya mengalami depresi berat karena tidak menerima kekurangan saya sendiri. Apapun yang orang lain katakan membuat saya semakin hancur. Belum lagi ketika orang lain berbicara mengenai keturunan, itu membuat saya semakin hancur. Latar belakang saya datang dari keluarga broken home, penuh kepahitan, bahkan hampir bunuh diri. Tetapi Tuhan Yesus mulai memulihkan saya. Titik balik terbesar terjadi ketika saya membaca ayat yang dituliskan oleh Ibu Amanda di IG story-nya, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Ayat itu seperti Tuhan berbicara langsung kepada saya. Dan itu menjadi permulaan pertobatan dan penerimaan diri saya. Semenjak itu setiap kali saya ingin menyerah, khotbah minggu, renungan singkat muncul tepat pada waktunya. Seperti Tuhan sendiri yang menguatkan saya. Saya dipulihkan penerimaan diri. Dan ketika saya mendengar tema besar dari Gereja Kerinduanku, The Year of Many Open Doors, saya berdoa. 10 tahun saya menikah, belum dikaruniakan anak. Tetapi di tahun ini Tuhan memberikan saya seorang putra yang saya beri nama sesuai dengan nama salah seorang pendeta di gereja ini. Dan yang luar biasa, saya mendapatkan rumah yang sudah kami doakan beberapa tahun kami menikah. Dan doa kami agar melalui Gereja Kerinduanku Church, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Ini kesaksiannya saudara. Saya berdoa saudara dapat mengalami apa yang Ibu Sheila alami. Kok ada yang amin saudara? Bilang kiri kanan saudara, kalau Ibu Sheila ditolong, berikutnya kamu. Saudara, saya ingin dorong saudara yang ingin bersaksi, ada linknya. Bisa tolong ditampilkan linknya. Saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan hari demi hari. Terutama kebaikan Tuhan di tahun ini saudara. Ada nomor teleponnya. Saudara bisa tulis kesaksiannya, nanti akan dibacakan. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita keluarkan Alkitab saudara. Kalau saudara punya HP, pastikan HP saudara fokusnya kepada kebenaran firman, kepada Alkitab. Mari sama-sama kita akan belajar. Tema besar bulan ini adalah Savior King atau Raja Penyelamat atau Raja yang menyelamatkan. Saya beri judul di minggu pertama ini adalah The True King. Yesus Raja segala Raja. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus Raja segala Raja. Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan ke-37. Yohanes 18, 33 sampai dengan ke-37. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Maka
Jawab Yesus. Kata Pilatus. Ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku supaya aku jangan, akan tetapi kerajaanku. Ayat 37 kita baca sama-sama. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi jawab Yesus, engkau, untuk itulah aku dan untuk itulah aku, supaya aku, setiap orang yang berasal dari apa? Mendengar apa Bapak Ibu? Yesus dihadapkan berdiri kepada Pontius Pilatus, seorang penguasa gubernur Romawi dengan otoritas hukum tertinggi di wilayah itu. Dialog yang baru kita baca membuka tabir besar atau memberikan kita informasi tentang siapa Yesus sebenarnya. Ia dituduh sebagai raja orang Yahudi. Tetapi jawaban Yesus Bapak Ibu mengungkapkan bahwa kerajaannya sama sekali tidak seperti kerajaan dunia. Izinkan saya membuka khotbah ini dengan sebuah pertanyaan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. What kind of king do we really need? What kind of king do we really want? Raja seperti apa yang benar-benar kita mau? Dan raja seperti apa yang benar-benar kita perlukan? Karena mau dan perlukan dua hal yang berbeda. Betul apa tidak? Kalau ditanya mau apa, pasti banyak. Betul gak saudara? Tapi kalau ditanya perlu apa, saya yakin lebih dikit dari yang kita mau. Makanya Alkitab katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan apa? Kemauanmu. Karena kalau kemauanmu, hati dunia, seluruh dunia ini gak bisa memenuhi hati kita. Betul apa tidak? Nah, raja seperti apa yang saudara inginkan? Nah, supaya khotbah ini bisa saudara nangkep dengan lebih baik, saya mau buka khotbah ini dengan games, dan games ini melibatkan jemaat pada pagi ini. Saudara ada mood buat main game? Nggak punya mood? Punya lah ya. Saudara mau bantu saya? Coba yang mau bantu angkat tangan. Oke, sisanya boleh pulang. Saudara, saya akan buat game dan saudara kalau tahu, tolong langsung segera jawab Bapak Ibu. Ini gambarnya dan kita akan main game saudara. Game ini tidak akan asik tanpa bantuanmu. Oke, yuk. Gambar yang pertama, kalau kita bicara mengenai raja, kita akan melihat dia sebagai Lion King. Raja hutan, raja singa. Kalau kita melihat gambar berikutnya, kita akan bertemu dengan King Kong. Bu, jangan lihat suamimu bu. King Kong. King Kong. Kalau kita melihat gambar berikutnya, Burger King. Ada di Bekasi ya. Kalau kita suka baca novel yang serem-serem, kita akan ingat nama tokoh ini Stephen King. Saya yakin saudara cuma niru King. Ini siapa ini? Mahal harganya. Kalau kita lihat gambar berikutnya, Michael Jackson dikenal sebagai King of Jazz, siapa itu? King of Pop. Kalau kita lihat gambar berikutnya yang suka tinju. Oh iya dia Martin Luther King. Dia adalah tokoh pergerakan Bapak Ibu. Kalau kita lihat gambar berikutnya suka tinju Don King. Saya ini gak yakin saudara tahu nih. Zaman dulu Tyson kalau tanding itu dia orangnya. Bukan samsaknya, di promotornya. Kalau kita suka basket, ada seorang pebasket disebut dengan King James. LeBron King James. Kalau kita suka dangdut, dia dapat julukan The King of Dangdut. Dangdut is the music of my country. Jempolnya mana? Demikian khotbah pagi ini saudara. Nah hari ini kita akan bertemu dengan seorang raja yang berbeda. Raja yang saudara lihat tadi semua adalah raja yang bergelimpang harta. Raja yang mulia, yang keren, yang kaya. Raja yang mendapat all the spotlight in the world.
Raja yang ingin saya tampilkan sama saudara adalah raja yang berbeda. Saya buka dengan sebuah kutipan, raja yang tidak sesuai dengan kategori harapan manusia. Muka Roma Irama boleh hilang cepat. Raja yang tidak sesuai dengan kategori harapan manusia. Tetapi dia adalah raja yang sangat dibutuhkan dunia, tetapi tidak pernah diharapkan. Raja ini diperlukan kita, tapi kita nggak ngarepin. Nah Bapak Ibu, khotbah hari ini akan mengajar saudara, inti dari khotbah ini, Yesus adalah raja. Tetapi raja yang berbeda. Bapak Ibu, doa saya biar khotbah ini bisa mengubahkan dan memberkati hidup saudara. Amin. Yang pertama, ada 3 kebenaran yang saya bagikan. Yang pertama, Jesus is not a king that we expected. Yesus adalah raja yang tidak kita harapkan. Dia bukan raja yang kita harapkan. Yohanes 18 ayatnya yang ke-36. Kita baca sekali lagi sama-sama. 3, 2, ya. Jika pasti perhatikan kata kerajaanku bukan dari dunia ini. Dari satu konsep kalimat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus membalikkan seluruh konsep kekuasaan manusia. Saya ulang lagi, supaya saudara bisa memikirkan kalimat saya. Dari satu konsep perkataan Yesus bilang gini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Perkataan ini membalikkan seluruh konsep kekuasaan dunia, kerajaan versi dunia dengan kerajaan versi Yesus. Bapak Ibu, raja yang kita bicarakan berbeda dengan raja yang surga sediakan. Dunia mengharapkan raja yang kuat, raja yang mengumpulkan pasukan, raja yang datang dengan kekuatan militer. Raja yang datang dengan memperluas wilayah atau menaklukkan wilayah. Betul apa tidak? Di otak kita kan itu raja. Betul? Tetapi Yesus datang tidak bawa kerajaan. Tidak membawa pasukan maksud saya. Sekalipun dia punya banyak pasukan. Makanya ketika orang Yahudi melihat Yesus datang sebagai raja, mereka tidak berharap raja yang diberitakan atau yang dijanjikan tidak sesuai harapannya. Konteks pada masa itu, Yahudi berada di bawah Romawi, penjajahan, kemiskinan, kebangkrutan, perampokan, keadaan yang tidak tenang. Mereka berdoa akan datangnya Mesias yang menyelamatkan. Harapan mereka, kalau saudara pernah pergi ke tanah perjanjian, selama sejarah bangsa Yahudi ada 4 Mesias yang pernah dianggap Mesias. Salah satunya Yesus. Ketiga Mesias sebelumnya, Bapak Ibu, itu punya pasukan. Ketiga Mesias sebelumnya itu mengumpulkan angkatan untuk memberontak terhadap penjajah. Tetapi Mesias yang satu ini beda. Kenapa beda? Karena dia datang tidak bawa pasukan. Makanya ketika orang Yahudi melihat Yesus datang dan mengaku diri sebagai Mesias, orang Yahudi berkata, ini raja tidak saya harapkan. Bukankah betul dalam hidup kita, kita berharap Tuhan melewatkan kita dari masa sukar, tapi ternyata Tuhan tetap izinkan kita lewat masa. Kita berharap kita tidak dipecat, tapi Tuhan justru bikin kita tetap. Kita berharap kita tidak punya penyakit, tapi kenyataannya kita tetap punya. Harapan kita dengan kenyataan seringkali berbeda. Makanya ada banyak orang kecewa. Karena apa yang diharapkan dengan kenyataan jauh gapnya. Gap inilah yang disebut dengan yang namanya kekecewaan.
Kalau kamu ikut Tuhan berharap kaya, bebas dari penyakit, bebas dari masalah, bebas dari tantangan, gak ada orang jahat sama kamu, doamu pasti dijawab, semua orang baik, setiap tahun gajimu naik, target tercapai, punya anak, punya rumah, dan seterusnya. Saya beri nama saudara sedang tinggal di kerajaan anta beranta yang mimpi terus. Tetapi kalau saudara mengikut Yesus, maka saudara akan menemui banyak hal yang tidak sesuai. Khotbah ini untuk mereka yang melihat Yesus. Bukan kantongnya, bukan dompetnya, bukan tangannya, tapi hatinya. Khotbah ini untuk mereka yang mau bertumbuh. Khotbah ini yang mau tunduk di bawah pemerintahan Raja Yesus. Kadang-kadang kita mau nyembah dia sebagai Yesus. Bapak Ibu mari kita jujur. Di modern era kita sering dengar khotbah Yesus adalah teman yang baik. Betul? Yesus sobat yang setia. Betul? Kita suka dengar Bapa. Tapi kita suka lupa budaya tentang yang namanya raja. Kita memeluk pribadi Bapa yang penuh kasih. Kita menantikan pribadi sahabat yang selalu ada. Tetapi gereja masa sekarang bertanggung jawab menjadikan Yesus sebagai ban serep bukan raja. Tahu ban serep? Asuransi kecelakaan. Makanya saya pernah bilang dalam khotbah saya. Menerima Yesus dengan menerima barang, dua hal berbeda. Menerima Yesus dan menerima barang. Menerima barang ketika saudara kasih saya aqua, maka barang itu berada di bawah kekuasaan saya. Itu menerima barang. Tapi menerima Yesus, bukan Yesus di bawah kekuasaan saya. Tapi saya di bawah kekuasaan Yesus. Yang ngerti bilang amin dulu. Tapi banyak orang menerima Yesus menerima barang. Tuhan kapanpun saya suruh ngomong-ngomong. Kapanpun saya suruh diam-diam. Tuhan angkat aku, tolong aku dan bunuh musuhku. Dan seterusnya. Raja yang saya maksudkan yang akan kita bahas pada hari ini. Raja duniawi datang dengan menaklukkan. Betul? Tetapi Yesus, Raja Kerajaan Surga, datang melalui apa? Penyerahan diri. Makanya orang Yahudi melihat Raja Yesus, mereka berkata, this is not our king. Ini bukan raja kita. Mungkin saudara bilang sama saya gini, Pak Pendeta, kalau saya hidup di zaman Yesus, saya nggak mungkin nolak Yesus. Itu perkataanmu di sini, Bambang. Tapi kalau kamu hidup di zaman Romawi, di zaman kerajaan Yahudi, kamu akan berharap Yesus bawa pasukan, melepaskan mereka dari hal-hal yang membuat mereka menderita. Berapa banyak di sini yang berharap Yesus melakukan persis seperti yang dia mau? Mari jujur saja angkat tangan. Berapa banyak dari kita yang berharap Yesus menjawab doa kita sesuai titik dan koma yang kita mau? Tapi semakin kita lama ikut Tuhan, semakin kita menyadari bahwa yang kita mau gak selalu baik buat kita. Tapi yang Tuhan mau selalu baik buat kita. Amin saudara. Nah mari kita belajar lebih dalam lagi. Raja duniawi datang untuk menaklukkan. Tidak ada dalam sejarah manusia raja datang menyerahkan diri. Gak ada. Dalam seluruh sejarah kerajaan dunia, selalu rakyat berkorban buat raja. Betul tidak? Selalu kesatria mati buat raja. Dari seluruh kerajaan, from the very early beginning, dari awal, you name it. Dari seluruh kerajaan, Yunani, Romawi, Mesir, dan seterusnya, Sriwijaya, Majapahit. Apalagi itu kerajaan, Tarumanegara. Ayo saya uji IPS saudara. Itu semua, seluruh rakyatnya disuruh apa? Mati.
Tapi Raja Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hanya Raja Yesus. Dia datang tidak menaklukkan, tapi menyerahkan diri untuk saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, that's my king. Sama-sama bilang sama saya, itu raja saya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita belajar kerajaan dunia mengajar kita, makanya khotbah saya hari ini Bapak Ibu, satu perkataan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia, adalah sebuah konsep dari kerajaan surga yang membalikkan konsep dunia. Seluruh kerajaan dunia konsepnya dari bawah naik ke atas. Betul? Kita kan gak mau di bawah. Kita selalu mau di, betul gak? Kenapa di atas enak? Karena di atas paling dapat perhatian. Dalam Panjat Pinang, yang paling enak di mana? Atas. Kenapa? Bisa pilih hadiah. Kenapa? Karena paling tinggi. Kalau orang foto pasti foto di atas. Gak pernah foto yang di bawah. Tidak ada yang mau di. Kenapa gak ada yang mau di bawah? Karena di bawah seluruh kaki yang di atas injak yang di bawah. Betul? Dan semua orang yang naik ke atas pasti ditopang yang di bawah. Dan yang di bawah gak bisa pilih hadiah. Fotonya gak pernah ada yang di bawah. Padahal kita lupa, tanpa yang di bawah. Tanpa yang di bawah. Yang di atas akan apa? Jatuh. Setuju sama saya? Kerajaan Yesus dari atas turun ke bawah. Kerajaan bangsa Yahudi mengharapkan Raja Mesias yang lahir di istana. Yang kaya. Betul? Mereka nggak expect ada raja yang menyelamatkan mereka. Raja miskin. Udah gitu temenan sama pelacur. Udah itu Bapak Ibu menyentuh orang kusta. Raja yang mereka harapkan itu powerful. Lahir di istana. Yang menarik lagi Bapak Ibu, latar belakangnya bukan anak bangsawan. Tetapi apa? Anak tukang kayu. Dan Yesus lahir dari sebuah kota, apa namanya? Ambon. Nah itu dia. Nazaret. Kalau saudara pelajari, Nazaret tidak pernah disebut dalam kisah-kisah di kitab Misna dan sebagainya. Nazaret tidak pernah disebut oleh Flavius Josephus. Siapa dia? Seorang tokoh sejarah. Nazaret itu sebuah kota yang unknown. Nazaret terkenal sekarang karena ada Yesus di sana. Pada masa itu Nathanael murid Yesus bilang begini. Bisakah hal besar terjadi dari sebuah kota kecil namanya Nazaret? Kayak nggak dianggap gitu Nazaret. Bahkan yang menarik lagi murid-murid Yesus. Biasanya kalau raja murid-muridnya orang-orang pejabat. Betul tidak? Murid-muridnya orang-orang pintar. Betul nggak saudara? Tapi Raja Yesus muridnya pemungut cukai. Muridnya orang-orang tidak terpelajar. Muridnya apa? Nelayan. Raja biasanya punya garis keturunan terkenal. Betul nggak? Tapi Raja Yesus garis keturunannya ada Rahab di sana. Pelacur. Ada Ruth di sana. Orang asing. Ada Tamar di sana. Siapa dia? Yang tidur dengan mertuanya. Garis keturunan Yesus. Murid Yesus. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus adalah raja yang bukan kita harapkan. Tetapi puji Tuhan, dia raja yang kita butuhkan. Amin. Agar hari ini, pagi ini, orang boleh gak harapin kamu. Orang boleh gak expect kamu. Orang boleh gak perhitungin kamu. Karena menurut ukuran dunia,
kamu bukan orangnya. Kurang pintar, kurang tinggi, kurang cantik, kurang baik, kurang kaya, kurang. Tapi puji Tuhan, cara kerja surga dengan cara kerja bumi beda.